Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, seluruh anak-anak Bapak kelas 11 ya. Nah, bertemu lagi bersama Pak Andrio di sini di Sejarah Internet. Ini masih di Sejarah Internet ya, di pertemuan ketiga. Nah, kita masuk ke bagian C, silakan diamati materi yang disajikan. Jadi, selama menonton video ini, diharapkan kalian seperti benar-benar sekolah ya. Walaupun boleh agak santai karena ini video, tapi Bapak harap materinya bisa benar-benar dicermati, dipahami seperti biasa, ya. Karena setelah ini akan ada latihan yang Bapak sajikan di Edmodo dan harus dikumpul setelah selesai pembelajaran ini, ya. Diharapkan dalam satu hari, setidaknya sore udah dikumpul ya. Oke. Nah, kita masuk ke sejarah internet ya, provider Indonesia. Oke, nah ISP, apa itu ISP? Ya, jadi di 1 dan 2 kan kita udah belajar tentang sejarah dunia dan sejarah internet Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah internet provider Indonesia. Apa itu internet provider? Ya, internet provider adalah penyedia jasa layanan internet. Nah, kita lihat sejarahnya, bagaimana internet bisa berkembang menjadi provider di Indonesia. Nah, ISP pertama atau internet service provider pertama adalah IPTECnet. Ya, websitenya bisa dilihat di www.iptek.net.id yang beroperasi penuh pada tahun 94. Oke, jadi kalau misalnya dibilang IPTEK lembaga yang pertama kali menyediakan jasa layanan internet ya secara berbayar itu adalah IPTECnet. Oke, tahun 94. Kemudian di tahun yang sama, tepatnya di tahun 94 juga, seorang insinyur IBM ya, IBM ya, ini salah satu merek elektronik, terutama merek laptop ya, bernama Sanjaya membuka bisnis internet service provider komersil, artinya berbayar ya, kalau kita mau pakai kita bayar. Nah, komersil pertama di Indonesia bernama PT Indotelnet atau Indonet. Kalau nggak salah sampai sekarang masih ada itu Indonet, ya kan? Nah, Indonet ini merupakan ISP komersial pertama di Indonesia ya, yang pada awalnya memanfaatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Nah, PT Lintas Arta ini masih ada sampai sekarang, masih menyediakan jasa layanan internet. Ya, dia sama persis kayak Telkom, Telkomnet ya, kemudian Speedy dan sebagainya. PT Lintas Arta. Nah, di tahun berikutnya pada tahun 1995 muncul PT Jasa Raharja Internet atau Ratnet ya sebagai pesaing mereka. Nah, kemudian di tahun yang sama pula mahasiswa ITB namanya Ruli Harbani itu mendirikan PT Melsa atau Melfar Lintas Nusa. Nah, Melsa ini menjadi ISP ketiga di Indonesia dan pertama kali itu ada di Bandung ya. Pemerintah pun melihat bagaimana bisnis internet semakin booming dan meregulasi bisnis pada tahun 1996. Jadi perkembangannya itu luar biasa. Dari 1 tahun aja, dari tahun 95 ke 96 itu ada berapa perusahaan? Nah, coba kalian lihat. Ya, ada PT Indonet, ada Lintas Arta, Melfar, Ratnet, dan sebagainya itu benar-benar berkembang pesat pada saat itu. Ya, tahun 94. Ya, sampai ke 96. Nah, BUMN pertama ya atau ISP yang pertama kali dikelola oleh negara adalah PT Pos Indonesia melalui Wasantaranet. Jadi kalau misalnya kita menganggap pos itu hanya mengirim surat, ternyata pada tahun 96, Pos sudah membuka jasa ISP atau penyedia layanan internet berbayar. Ya, namanya Wasantaranet atau WNet. Nah, WNet ini sebenarnya bagian dari proyek Nusantara 21 yang bertujuan menyambungkan internet ke 300 kecamatan. Nah, itu tujuan pemerintah dulu pada tahun 1996. Nah, WNet ini juga menjadi satu ISP dengan jaringan terbesar di Indonesia karena memiliki node lokal di berbagai ibu kota dan kota-kota besar. Ya, dan meskipun demikian, WNet banyak sekali menuai kritik. Karena apa? Karena kecepatannya dibilang lambat alias lemot. Ya kan? Jadi banyak kritik yang lemot kali, lemot nggak pakai kan gitu kan. Jadi PT Pos dulu akhirnya meredup ya. Nah, kemudian muncul Indosat. Ya, yang masih berstatus BUMN juga. BUMN juga, masih BUMN ya, atau Badan Usaha Milik Negara, artinya ISP yang dikelola oleh pemerintah. Untuk menjadi ISP di tahun yang sama melalui Indosatnet. Nah, pada saat itu Indosat menjadi salah satu ISP yang cukup populer lah di tahun 90-an.
Nah, pada tahun 98 muncul Telkom atau PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, Telkom menjadi pesaing yang besar lah bagi si Indosat ini. Nah, model bisnis Telkom berbeda, ya dia menyediakan jasa telepon rumah juga dan internet secara bersamaan. Nah, sampai sekarang juga masih aktif ya, masih ada seperti itu. Nah, biayanya dijadikan satu. Jadi kalau misalnya kayak si Indosat tadi hanya menyediakan jasa layanan internet aja, si Telkom beda. Dia menyediakan jasa layanan telepon rumah juga, tapi bayarnya jadi satu. Nah, itu sama kayak sekarang kan muncul kayak misalnya dari Telkom kan banyak tuh ya. Penyediakan layanan internet berbayar, berapa kecepatannya per bulan gitu. Plus telepon udah sekali bayar. Nah, itu dari zaman dulu ternyata udah ada. Nah, peningkatan ISP itu tergolong sangat cepat. Ya, seperti dituliskan dalam buku, terdapat 16 ISP ya, dengan 20.000 pengguna. Kalau sekarang gak usah dibilang ya, penggunanya itu udah jutaan, bahkan ratusan juta orang sudah menggunakan internet. Kalau dulu masih 20.000 di tahun-tahun awalnya. Dengan kecepatan hingga 64 kbps. Nah, bayangkan kalau sekarang itu kecepatannya udah sampai gimana ya? Udah puluhan Mbps ya, kecepatan kalau di Indonesia. Nah, dulu hanya 64 kbps, ya di akhir tahun 95. Data dari International Telecommunication Union untuk itu, tahun 96 mencatat pelonjakan menjadi 22 ISP dengan 100.000 pengguna. Ya, kalau sebelumnya ada 16 ISP dengan 200.000 pengguna, kemudian melonjak hingga 22 ISP dengan kecepatan dengan pengguna 100.000 orang. Nah, seiring berjalannya waktu, internet kini sudah menjadi kebutuhan yang kebutuhan yang udah ibaratnya kalau misalnya sandang pangan papan internet gitu. Ya udah jadi kebutuhan pokok lah bisa dibilang ya, karena semuanya kayak kita jualan, kita aktivitas, bahkan mengajar dan kalian belajar juga menggunakan internet, ya kan? Bahkan berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, penetrasi dan pelaku pengguna internet di Indonesia tahun 2018 itu tercatat 171,17 juta jiwa. Ya. Ada 171,17 penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Nah, itu luar biasa sekali ya. Dari 20.000 naik 100.000, sekarang 171,17 juta. Oke. Nah, itu tadi sejarah ISP yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya kira-kira terlalu cepat atau terlalu lambat, silakan diatur di kecepatan videonya ya. Kalian bisa atur sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke memahami domain internet. Apa sih itu domain internet? Ya, agar komunikasi dapat dilakukan ke semua komputer di dunia ini, setiap komputer di jaring internet itu wajib punya nomor. Nah, jadi biar nggak salah tuju, jadi setiap jaring internet itu wajib punya nomor. Nah, nomor apakah itu? Nomor tersebut harus unik. Unik artinya berbeda, lain dari yang lain ya. Dan dituliskan dalam format 4 kumpulan angka. Nah, perhatikan. Misalnya seperti ini. 202 123 4152. Misalnya 192 168 510, misalnya seperti itu. Nah, nomor ini biasa dikenal dengan sebutan IP atau Internet Protocol. Nah, IP, pahami dulu IP itu apa. Kemudian contohnya, baru nanti kita praktekkan koneksi. Jadi, komputer bisa terhubung satu sama lain menggunakan IP. Nah, sayangnya manusia nggak terlalu pandai untuk mengingat sedemikian banyak nomor IP tadi. Nah, untuk memudahkan manusia, dikembangkanlah nama domain yang mempresentasikan nama sebuah komputer di internet. Ya, contoh misalnya ypsim.com, www.facebook.com, dan sebagainya, instagram.com, dan sebagainya. Oke. Nah, jadi sebenarnya www.ypsim.com ini bukan teks sebenarnya. Kalau dulu itu berupa angka atau yang kita kenal dengan IP. Ya, sampai sekarang IP juga masih dipakai. Nah, tapi dipermudahlah dengan domain. Nah, domain ini disebut www.ypsim.com. Itu domain ya. Mohon diingat domain. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, domain itu apa? Ya, ini jawabannya. Contoh domainnya seperti ini. www.apa.com. Ya, misalnya di website Bapak www.androdev.my.id. Nah, bisa kalian buka. Oke, itu contoh domain. Nah, sekarang kita memahami alamat internet. Oke. Nah, pada dasarnya ada beberapa pola dasar pengalamatan di internet, yaitu untuk keperluan web, ya kan? Contohnya apalagi email,
Nah, bahkan VoIP atau Voice over Internet atau telepon internet. Nah, untuk keperluan web, alamat internet sering disebut URL atau Uniform Resource Locator, URL, ya. Dan biasanya ditulis dalam susunan protokol _2 garis miring domain garis miring directory garis file. Nah, contohnya seperti ini. Untuk mengakses foto guru SMA, ya, https _2 garis miring www.ypsim.com garis miring p garis miring guru SMA. Nah, ini dia. Yuk kita bahas yang mana protokol, yang mana domain directory file. Nah, ketika kita ketik https _, nah ini menentukan tata cara komunikasi yang digunakan. Ya, HTTPS itu hypertext transfer apa? Nah, kalian cari ya. Bapak cuma kasih clue-nya aja. Silahkan kalian cari di Google. HTTPS itu kepanjangannya apa? Oke? Nah, kemudian domain, ya, jadi masuk di sini, bisa dilihat https://2 ypsim.com garis miring p garis miring gusma.html. Nah, kalian bisa buka ini juga, tes langsung di Google Chrome atau browser lainnya, bisa langsung dibuka. Itu gunanya untuk membuka alamat guru SMA, kalau mau lihat foto guru SMA. Oke, nah, HTTPS ini yang disebut protokol. www.ypsim.com ini disebut domain. P ini disebut directory atau folder, ya, guru SMA.html inilah file yang digunakan atau untuk menampilkan guru SMA. Jadi data-data guru SMA ini disimpan dalam file guru SMA.html. Nah, protokol ini untuk menentukan tata cara komunikasi yang digunakan. Domain untuk menentukan server komputer yang menyediakan layanan. Nah, directory itu menempatkan foto-foto tadi di dalam folder. Nah, file inilah yang disimpan, yang digunakan untuk menampilkan foto-foto tadi. Oke? Sampai di sini paham ya? Nah, untuk keperluan email atau telepon di atas internet, biasa ditulis menggunakan format nama pengguna, @nama mesin di internet ya. Ini pasti kalian udah tahu lah, pasti kalian semua punya email ya kan? Nah, contohnya office@ypsim.com, itu salah satu alamat email yang digunakan di dalam YPSIM. Oke? Sampai di sini paham ya? Bisa ya? Nah, kalau ada yang kurang jelas, silahkan diulang lagi videonya, silahkan dilihat lagi, dipahami sebagai bahan kalian untuk memahami materi. Nah, materi seperti biasa udah Bapak sajikan di Edmodo. Nah, silahkan download, silahkan dibaca. Kalau ada yang kurang jelas tentang materinya, bisa ditonton video ini lagi. Oke? Nah, sebelum diakhiri, jangan lupa di subscribe dulu channelnya biar semakin semangat ya. Kayak biasa lah ya. Nah, oke? Habis ini, jangan lupa langsung buka Edmodo-nya, di-download file LKPD-nya, silahkan dikerjakan, dikumpulkan di hari yang sama, hari ini. Oke? Bapak tunggu paling lama sore lah. Sore harusnya udah bisa ya, biar malam bisa langsung dikoreksi. Oke? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa minggu depan.